Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin melanjutkan materi tentang kimia karbon. Di sini saya bersama rekan saya. Saya sendiri adalah Jenny Aulandivira, ada rekan saya Muhammad Fakih Ramadan, dan ada Nisrina Hasifah Hafid. Apa itu kimia karbon? Kimia karbon adalah bagian dari kimia organik yang mempelajari tentang senyawa-senyawa yang mengandung unsur karbon. Karbon adalah unsur kimia yang mempunyai simbol Z dan nomor atom 6 pada tabel periodik. Next. Sifat fisis dan kimia dari kimia karbon berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama ada senyawa karbon organik, yaitu berasal dari makhluk hidup. Unsur penyusun senyawa karbon organik adalah senyawa dengan atom karbon yang terikat pada atom hidrogen. Yang kedua adalah memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif rendah. Yang ketiga bersifat nonpolar, sehingga kelarutannya rendah di dalam air dan tinggi di pelarutan polar. Yang keempat, reaksi kimianya berlangsung relatif lambat. Yang kelima, memiliki isomer, atau senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetap ikatan strukturnya berbeda. Yang terakhir ada jenis ikatan kimianya, sebagian besar ikatan kovalen. Yang kedua ada senyawa anorganik, yaitu senyawa yang berasal dari sumber daya mineral yang ada di dalam bumi. Penyusun unsur karbon ini tidak terikat dengan hidrogen. Terus memiliki titik leleh dan titik didih relatif tinggi, bersifat polar sehingga kelarutannya tinggi di dalam air, tidak mudah terbakar, menghantarkan arus listrik, reaksi kimianya berlangsung relatif cepat, isomernya terbatas, dan jenis ikatan kimianya sebagian besar ikatan ionik. Next. Terus apa itu senyawa karbon? Senyawa karbon adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan unsur organik lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah sifat senyawa karbon. Yang pertama ada keton atau alkanon. Di sini ada sifat fisikanya yang berbentuk wujud, yaitu senyawa alkanon mempunyai sifat fisika hampir sama untuk molekul yang bersesuaian. Untuk titik didih dan titik lelehnya, titik didih alkanon lebih tinggi dibandingkan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatif sama. Untuk kelarutannya termasuk senyawa polar dan larut dalam air. Untuk daya hantar listriknya termasuk senyawa non-elektrolit. Nah, untuk sifat kimianya yang pertama ada ikatan hidrogen nih. Ikatan hidrogennya ini antar senyawa alkanon tidak terjadi ikatan hidrogen. Untuk kepolarannya senyawa polar, untuk kereaktifannya yang pertama ada alkanon kurang reaktif daripada aldehid. Yang kedua merupakan reduktor yang sangat lemah. Untuk reaksi adisinya ada adisi alkanon dengan H2, ada adisi alkanon dengan NaHSO3, dan ada adisi alkanon dengan HCN. Untuk reaksi oksidasinya, senyawa alkanon tidak dapat dioksidasi oleh oksidator lemah seperti Fehling dan Tollens karena gugusan karbonilnya tidak mengandung atom H. Sedangkan untuk reaksi identifikasinya, alkanon plus Fehling tidak bereaksi dan alkanon plus Tollens tidak bereaksi. Untuk kegunaannya, yang pertama ada pelarut senyawa organik seperti vernis, lak, pembersih cat kuku maupun cat kayu. Yang kedua ada bahan baku dalam industri, yang ketiga ada pembuatan kloroform dan iodoform. Yang keempat ada bahan anti ledakan pada penyimpanan gas asetilena. Oke, selanjutnya di sini ada keterangannya, larutan Tollens dibuat dengan mencampur NaOH, AgNO3 dan NH3 sehingga terbentuk ion kompleks. Ag buka kurung NH3 tutup kurung 2 plus dan ion kompleksnya adalah Ag buka kurung NH3 tutup kurung 2 plus direduksi oleh aldehid atau alkanal menjadi Ag. Membentuk endapan Ag menyerupai cermin perak pada dinding tabung. Sintetis keton, pembuatan keton yaitu dengan oksidasi alkohol
sekunder menggunakan katalis natrium bikromat dan asam sulfat. Nah, di sini ada sifat senyawa karbon yang kedua yang yaitu asam karboksilat. Asam asam atau disebut juga asam alkanoat. Di sini fisiknya ada wujudnya seperti pada temperatur kamar. Asam karboksilat yang bersuku rendah adalah zat cair yang encer. Suku tengah merupakan zat cair yang kental dan suku tinggi merupakan zat padat yang tidak larut dalam air. Untuk titik didih dan titik lelehnya, titik didih dan titik leleh asam karboksilat relatif tinggi karena kuatnya tarik-menarik antar molekulnya, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian. Sedangkan untuk kelarutannya, asam karboksilat suku rendah dapat larut dalam air, tetapi asam karboksilat suku yang lebih tinggi sukar larut dalam air. Untuk daya hantar listriknya, asam karboksilat dapat terionisasi sebagian dalam air, sehingga termasuk senyawa elektrolit lemah. Di sini ada RCOOH menjadi RCOO plus H plus. Nah, di sini ada ikatan hidragon. Ikatan hidragon asam karboksilat mempunyai ikatan hidrogen sesama dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Untuk kepolarannya, asam karboksilat mempunyai gugusan hidrosil yang bersifat polar, sehingga asam karboksilat bersifat polar. Untuk kereaktifannya, asam karboksilat merupakan asam lemah dan makin lemah untuk suku yang lebih tinggi. Dan untuk uji identifikasinya menggunakan indikator asam basa akan menunjukkan sifat asam. Nah, kegunaannya di sini yang pertama asam asetat dalam industri sebagai bahan baku sintetis, serat, dan plastik. Dalam laboratorium sebagai pelarut dan sebagai pereaksi. Larutan asam asetat dengan kadar 3-6% disebut cuka makan. Nah, yang kedua ada asam oksalat. Yang pertama ada terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan. Bentuk senyawanya sebagai garam natrium atau kalsium. Dan yang kedua ada menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat pewarna, pengasaman minuman permen dan makanan lain. Dan yang terakhir ada digunakan dalam fotografi, keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. Nah, di sini ada reaksi-reaksi asam karboksilat tersebut nih. Yang pertama ada reaksi dengan basa atau penyabunan. Di sini ada R-COOH plus NaOH menjadi R-COONA plus H2O untuk sabun. Yang kedua ada reaksi dengan PCl5, yaitu R-COOH plus PCl5 menjadi R-CO-Cl plus POCl3 plus HCl. Itu menjadi alkanoil klorida. Yang ketiga ada reaksi dengan NH3. Dari R-COH plus NH3 menjadi R-COONH2 plus H2O. Itu menjadi amida. Dan yang keempat ada reaksi dengan Cl2. Itu CH3 min CH2 min COOH plus Cl2 menjadi R min CHCl min COOH plus HCl menjadi asam 2 atau monokloropropanol. Sistem asam karboksilat, oksidasi alkohol, sebentar. Oke, oksidasi alkohol primer, oksidasi berlanjut alkohol primer dengan katalis kalium permanganat akan menghasilkan asam karboksilat seperti contoh yang ada di gambar H3C min CH2 min OH menggunakan KMNO4 menjadi H3C min C, terus nanti dia akan ke atas ini jadinya O dan OH. Selanjutnya ini ada yang ketiga yaitu ester atau alkyl alkanoat. Wujudnya itu reaksi esterifikasi yaitu R-COOH plus R-OH menjadi R-COO. R
plus H2O plus H2SO4, asam karboksilat alkohol ester. Untuk titik didih dan titik lelehnya rendah karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Untuk kelarutannya, ester bersuku rendah sedikit larut, sedangkan ester bersuku tinggi makin mudah larut. Untuk daya hantar listriknya merupakan senyawa non-elektrolit. Nah, untuk ikatan hidrogen atau di sifat kimianya, yang pertama tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi ada ikatan van der Waals. Untuk kepolarannya, senyawa bersuku rendah sedikit polar, sedangkan senyawa bersuku tinggi hampir non-polar. Untuk kereaktifannya, ester kurang reaktif, sedangkan untuk uji identifikasinya menggunakan indikator asam basa akan menunjukkan sifat netral. Nah, kegunaannya apa aja sih dari ester? Yang pertama ini adalah sari buah-buahan ester dari alkohol suku rendah atau tengah. Yaitu yang pertama ada senyawa etil format, itu aromanya rum. Nah, yang kedua ada N-pentil asetat, yaitu pisang. Selanjutnya ada isopropil asetat, yaitu buah pir. Selanjutnya ada N-oktil asetat, yaitu jeruk manis. Yang selanjutnya ada metal butirat, yaitu apel. Dan yang terakhir ada etil butirat, yaitu nanas. Nah, yang selanjutnya adalah lemak dan minyak, yaitu ester dari gliserol dan asam karboksilat, suku tengah atau tinggi. Lemak adalah ester yang terbentuk dari gliserol yang asam karboksilatnya jenuh, memiliki ikatannya tunggal nih. Sedangkan minyak asam karboksilat tak jenuh, memiliki ikatan rangkap. Yang ketiga ada lilin atau wax, yaitu ester dari alkohol suku tinggi dan asam karboksilat suku tinggi. Nah, reaksi-reaksi ekster ini yang pertama ada proses hidrolisis dalam suasana asam. RCOO turunan R sama dengan H2O RCOOH plus turunan ROH, yaitu ester asam karboksilat alkohol. Yang kedua ada proses hidrolisis dalam suasana basa. RCOO turun R plus OH min menjadi RCOO plus R turun OH ion karboksilat atau alkohol. Sintetis esternya yaitu reaksi esterifikasi, yaitu R min COH plus turun ROH menjadi RCOOR turunan plus H2O plus H2SO4, asam karboksilat alkohol ester. Nah, untuk penggolongan senyawanya nih, yaitu kan alkohol kan alkanol, jadi OH, ether, dan aldehid itu kan udah dipelajari kemarin. Sedangkan hari ini kita belajar tentang keton. Keton itu alkanol, itu adanya min CO min yang nantinya akan menjadi CnH2nO. Untuk selanjutnya ada asam karboksilat atau asam alkanoat, yaitu min COH dan ester alkil alkanoat, yaitu min COO min itu nanti menjadi CnH2nO2. Sedangkan ada juga nih tambahannya alkil halida atau haloalkana, itu min X, nanti yang akan menjadi rumus umumnya CnH2n plus 1X. Nah, untuk struktur senyawanya sendiri, ini bisa dilihat nih kayak gini contohnya. Di keton itu ada CH3 min CH2 min CH2 min CO min CH3 atau 2 pentanon atau metil propolit keton. Sedangkan untuk asam karboksilat itu ada CH3 min CH2 min CH2 min COH atau asam butanoat. Dan untuk ester itu ada CH3 min CH2 min COO min CH3 atau metil propanoat. Dan untuk alkil halida atau haloalkana itu ada CH3 min CH2 min CH2 plus BR atau propil bromida. Lupa sampai mana? Sebelumnya saya akan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Manisrina. Itu ada keton atau alkanon. Keton disebut juga sebagai senyawa karbonil karena memiliki gugus fungsi C sama dengan 0. Keton dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder. Keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling dan Tollens sehingga dapat dibedakan dari aldehid. Tata nama senyawa keton alkanan adalah
dengan menggunakan nama alkena yang bersesuaian jumlah atom C-nya dan akhiran A diganti dengan on, atau menyebutkan gugus alkil R dimulai sesuai abjad diikuti keton. Contoh teman-teman bisa lihat di PPT. Terus juga di situ tata nama Yupas itu disebut tinggal dua butanon. Gugus keton berada di atom C nomor 2. Tata nama trivial itu etil metil keton atau metil etil keton. Terus yang sebelahnya juga teman-teman bisa lihat di situ ada 3 metil dan 2 pentanon. Rantaian utama adalah alkana dengan cabang metil di atom C nomor 3 dan gugus keton berada di atom C nomor 2. Next. Yang kedua ada asam karboksilat atau biasa disebut asam alkanoat. Gugus karboksil yang terdapat pada asam karboksilat merupakan gabungan dari gugus karbonil dan gugus hidroksil. Asam karboksilat dapat dibuat melalui oksidasi kuat alkohol primer. Asam karboksilat bersifat larut dalam air karena sifatnya yang polar. Tata nama asam karboksilat, penamaan sistem IUPAC-nya menggunakan nama alkana di mana akhiran A diganti dengan OAT dan dengan menambahkan kata asam di depannya. Penomoran dimulai dari atom C yang mengandung gugus fungsi. Teman-teman bisa lihat contoh penulisannya di sebelah. Tata nama IUPAC atau asam metanoat hanya terdiri dari satu atom C. Tata nama trivialnya asam formiat. Teman-teman juga bisa lihat lagi tuh di gambar yang ada di PPT yang kedua. Asam di situ kan ada asam 2, etil 3, metil butanat. Nah, rangkaian utama 4 atom C dan terdapat cabang etil nomor 2 serta cabang etil metil di nomor 3. Next. Yang ketiga ada ester atau alkil alkanat. Ester dapat dibuat dengan mereaksikan alkohol dengan asam karboksilat. Reaksi pembentukan ester disebut sebagai reaksi esterifikasi yang mengikuti persamaan berikut. R strip COOH plus R aksen strip OH menjadi R strip COO strip R aksen plus H2O. Tata nama ester, senyawa ester merupakan turunan dari asam H digantikan sebagai dengan gugus akhir R. Jadi cara next. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini ada bentuk tabel dari penggunaan senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada golongan senyawa karbonnya, terus nama senyawanya, dan apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada senyawa haloalkana. Di situ nama senyawanya ada halotan, iodoform, dan freon. Itu kegunaannya bisa buat obat bius, antiseptik, dan refrigeran. Terus yang kedua ada senyawa karbon amina. Di situ nama senyawanya hexamethylene diamina yang gunaannya untuk kehidupan sehari-hari penyusun nilon. Terus ada senyawa karbon yang ketiga itu alkohol, di mana nama senyawanya ada asam amino, kafein, etanol, etilen glikol, dan gliserol. Yang mana kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari yang pertama ada penyusunan protein, stimulan sistem saraf pusat, antiseptik, bahan bakar, zat anti beku dalam radiator, bahan dasar kosmetik dan obat-obatan. Yang keempat ada ether, senyawa karbon ether, yang mana nama senyawanya itu dietyl ether, yang mana kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai obat bius.
Next. Nah, selanjutnya ada aldehida. Nama senyawanya itu ada formaldehida, yang mana kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu pengawet mayat dan preparat biologi. Terus ada golongan senyawa karbon keton, yang nama senyawanya aseton, yang mana kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari pembersih cat kuku. Terus ada senyawa karbon yang selanjutnya ada asam karboksilat, yang mana nama senyawanya itu terdiri dari asam format dan asam asetat, yang mana kegunaannya asam format itu untuk koagulan pada getah karet dan asam asetat yaitu pemberi rasa asam pada makanan. Selanjutnya ada ester. Nama senyawanya ester itu ada metil butirat, isopentil asetat, dan isopentil pentanoat, yang mana kegunaannya untuk memberi rasa manis, memberi rasa pisang, dan memberi rasa apel. Yang selanjutnya itu ada senyawa karbon benzena dan turunannya, yang mana nama senyawanya itu ada asam benzoat, anilina, trinitrolulena, fenol, dan asam salsilat, yang mana kegunaan dalam kehidupan sehari-harinya itu sebagai pengawet makanan, bahan dasar pewarna, bahan peledak, antiseptik, dan bahan dasar aspirin. Next. Nah, di sini ada contoh soal, beberapa teman-teman bisa lihat di sini tuliskan nama senyawa berikut. Nah, nanti untuk contoh soal ini bakalan eh, kita jelaskan secara langsung gitu lewat video yang setelah ini. Next. Nah, ini juga sama nanti bakalan dijelaskan di video selanjutnya setelah ini. Jadi teman-teman untuk pembahasan contoh soal jangan kemana-mana, tetap stay di YouTube kita. Nanti bakalan ada pembahasan perihal dari contoh soal yang udah kita berikan gimana cara pengerjaannya. Oke, next. Oke, teman-teman pasti nggak asing dari kata dari rumus senyawa CH3COOH. Ini merupakan salah satu contoh senyawa dari asam karboksilat. Nah, untuk rumusnya bisa kita tulis RCOOH, yang mana hanya ini merupakan cabang dari cabang. Ini cabang. Terus ini merupakan induk. Dan untuk esternya kita biasa tulis RCOO aksen. Untuk R aksennya ini merupakan juga cabang juga. Ini merupakan induk. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Tuliskan nama dari senyawa berikut HCOOC4H9. Kita bisa pakai rumus RCOOR aksen. Nah, ini kan tadi induk. Di sini cabang itu C4H9 merupakan dari butil. Terus ini HCOO itu merupakan hanya punya satu atom, makanya disebut juga dengan metanoat. Jadi untuk nama dari senyawa HCOOC4H9 itu merupakan butil metanoat. Terus untuk selanjutnya yang kedua itu CH3CH2 mempunyai CH32COOH. Ini kita bisa pakai rumus yang sama. Untuk CH32-nya itu merupakan dia punya 2 metil gitu. Jadi kita bisa tulis di sini CH3CH3. Nah, untuk yang ini hanya ini merupakan asam. Ini merupakan salah satu senyawa dari asam karboksilat. Nah, kita bisa hitung juga dari sininya ada berapa deh. 1,
2, 3, 4. Jadi ada 4 di sini. Jadi untuk nama dari senyawa ini bisa kita tulis dengan asam 2,2-dimetil butanoat gitu. Oke, untuk yang ini merupakan senyawa dari atau itunya dari isoprofil. Terus kita juga lihat juga nih induknya ada berapa? Ada 2. Ada 1, 2. Kalau 2 itu berarti etanoat. Jadi untuk nama senyawa dari ini adalah isoprofil etanoat. Untuk selanjutnya itu gambarkan struktural dari senyawa etil metanoat. Nah, untuk metanoat ini kita hanya memiliki satu induk, itu C, terus ditulis juga O, terus ditulis juga etilnya. Etilnya itu C2H5. Terus jangan lupa karena di sini merupakan punya satu atom H ya, di belakangnya, maka bisa juga kita tulis dengan HCOO CH2 CH3 gitu. Jadi untuk struktural dari senyawa etil metanoat HCOO CH2 CH3 gitu. Untuk selanjutnya itu struktural dari asam alfa hidroksibutanoat. Butanoat itu mempunyai 4 induk, maka kita bisa tulis C, terus karena dia asam maka bisa kita tutup dengan OH, asam. Terus alfa ini merupakan gugus dari asam itu, maka kita tulis di sini alfa, delta, gamma. Terus untuk hidroksinya kita bisa alfa hidroksi itu bisa kita tulis di sini dengan rumus hidroksi. Maka rumus tinggal kita masukin aja nih ininya. Gitu. Jadi untuk struktur senyawa dari asam alfa hidroksibutanoat itu ini CH OH min C ditutup dengan OH gitu teman-teman. Untuk selanjutnya gambar struktural dari senyawa asam 2-metil butanoat. Nah, butanoat ini kita tetap sama ya, kita mempunyai 4 cabang, 1, 2, 3, 4. Terus bisa kita tulis juga, kita tutup dengan OH karena dia merupakan asam, maka kita tulis dengan OH. Terus karena dia metil, kita bisa hitung juga untuk nyari itunya kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Nah, untuk metilnya itu bisa kita ambil di sini CH3 karena dia 2 metil ya, makanya jadi kita tinggal sesuaiin aja di ini. Nah, jadi untuk gambar struktural dan senyawa dari asam 2-metil butanoat merupakan ini, samakan sama yang ini ya. Mungkin itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.